Sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama ada Yolanda, hadir Bu. Rizka Amelia, Cici Monica, hadir Bu. Dewa Dasaria, nggak ada. Fitra Mama, hadir Bu. Saya Keluardani, hadir Bu. Melisa Distiani, hadir. Rumi, hadir Bu. Sylvia, hadir Bu. Zara Kulmuna, hadir Bu. Nadia, hadir Bu. Dia Rizky, hadir Bu. Nih, hari ini kita akan belajar tentang struktur tumbuhan. Ada yang tahu apa aja bagian tumbuhan? Daun, biji, bunga, dan buah. Nah, setelah hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan, yaitu akar. Ada yang tahu apa itu fungsi akar? Untuk menyerap air. Ya, menyerap air. Habis itu apa lagi? Ada yang tahu? Fungsi akar ada yang tahu apa lagi? Menyimpan air. Ya, cadangan makanan juga. Ada lagi? Berkokok tumbuhan. Ya. Berkokok tumbuhan. Nah, kalian pernah nggak melihat tanaman yang layu meskipun tiap hari disiram? Pernah, Bu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan tumbuhan itu tak layu? Karena kekurangan air. Kan tiap hari disiram. Kenapa dia tetap layu? Kekurangan sinar matahari. Karena akarnya rusak, Bu, sehingga dia tidak bisa menyerap air. Bagus. Bagus kemudian jawabannya. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana tumbuhan yang berperan dalam menyerap air dan penyaluran air sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Di sini kalian misalnya ini tahu akar apa yang A ini? Akar serabut. Yang B? Akar tumbang. Nah, di sini ada fungsi utama pada akar tumbuhan. Yang pertama itu sebagai alat penyerapan air, yang kedua sebagai pengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga itu ada pengokoh tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Selanjutnya itu di sini ada struktur akar tumbuhan. Di sini ada struktur ruang akar, yaitu ada batang akar, ujung akar, ujung akar, rambut akar. Yang kedua itu ada struktur dalam akar, yaitu ada epidermis, korteks, endodermis, dan xilem. Nah, di sini ada morfologi struktur ruang akar. Kalian semua bisa lihat
Di sini kalian bisa lihat ada rambut akar. Pada akar terdapat rambut akar yang berguna untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Rambut akar hanya tumbuh dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Bila akar tumbuh memanjang ke dalam tanah, maka pada ujung akar yang lebih muda akan membentuk rambut-rambut akar yang baru, sedangkan rambut akar yang lebih tua akan muncul. Yang selanjutnya, di sini ada, kalian bisa lihat ada struktur dalam atau anatomi dari epidermis akar. Kalian bisa lihat di sini epidermis akar merupakan lapisan luar akar. Epidermis akar terdiri dari lapisan sel yang tersusun rapat. Dinding epidermis tipis dan mudah dilalui air, sedangkan sel-sel epidermis akan bermodifikasi membentuk rambut akar. Selanjutnya, di sini kalian bisa lihat ada di situ ada korteks akar. Korteks akar terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tipis. Di dalam korteks akar terdapat ruang antar sel. Ruang antar sel berperan dalam pertukaran gas. Korteks akar berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Karena itu, di sini kalian di situ ada epidermis akar terdiri dari lapisan sel yang tebal. Bentuk dan susunan sel epidermis berbeda dengan bentuk dan susunan sel-sel di sekitarnya. Oleh karena itu, batas korteks dengan epidermis terlihat jelas jika diamati di bawah mikroskop. Epidermis berperan sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke selimut tubuh. Nah, di sini kalian lihat di sini ada stila. Stila itu adalah senar pusat yang tersusun atas perisikl atau perikardium, silem atau pembuluh kayu, dan foem atau pembuluh tipis. Perisikl merupakan lapisan terluar dari silinder pusat yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Perisikl berfungsi dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan atas samping, sedangkan silem dan foem yang merupakan berkat pembuluh akut terletak di sebelah dalam perisikl. Pada akar tumbuhan monokotil terdapat empelur, sedangkan pada akar tumbuhan tidak terdapat empelur. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat di sini ada kabel penyusun akar dikotil. Yang pertama itu ada jaringan epidermis atau eksodermis. Letaknya itu yaitu terletak di terluar akar. Fungsinya itu jalan masuk air dan garam mineral. Kedua itu ada korteks, yaitu terletaknya itu di daerah sebelah dalam epidermis, berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang ketiga itu ada endodermis, lapisan sebelah dalam korteks dan di luar perisikl yang berfungsi mengatur masuknya air tanah ke pembuluh dan menyimpan makanan. Yang keempat itu ada perisikl, berfungsi terletak di sebelah dalam lapisan epidermis. Fungsinya itu membentuk cabang akar dan lambion gambus. Yang selanjutnya itu ada silem, terletak di bagian tengah akar, mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju daun. Yang selanjutnya itu ada foem, yang terletak di antara jari-jari yang terbentuk di silem. Fungsinya itu mengangkut zat makanan yang dibuat daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang terakhir itu ada empelur. Nah, terletaknya itu di bagian tengah di antara bangunan bentuk bintang di dalam silem. Berfungsinya itu sebagai cadangan makanan. Selanjutnya itu di sini ada struktur akrikotil. Kalian bisa lihat di situ ada bulu akar, lapisan epithelius, korteks, perisikl, disebut tadi, foem, silem, dan endodermis. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar strukturnya. Selanjutnya di sini ada perbedaan
Ya, sedangkan dipotong di akan enggak. Baik. Nah, di sini apakah ada yang bertanya sebelum masuk tugas kelompok kalian? Gak ada ya? Baik, di sini kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok, yaitu terdapat 2 kelompok. Saya bagi sendiri ya. Ini kelompok 1 di depan. Ini kelompok 2 ya. Jadi kalau ada yang bertanya, silakan ya. Ibu kasih waktu selama collection. Ibu tunggu. Di sini tugas kalian mengamati asal satu dan nama tunggal. Ya. Amati. Kalau ada yang bertanya,
Bagaimana, udah siap? Kelompok 2, apakah udah siap? Oke. Kelompok 1, silakan maju. Siapa maju di kelompok 1 kita? Sering nggak ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang saya sendiri dari Putus Salsabila, ada Siti Monica, Ria Rizky, Ade Yolanda, sama Melisa. Jadi pertanyaannya, pada tabel ini ada tipe akar pada gambar A, yang itu tipe akarnya itu rumput, dia itu tipe akarnya itu serabut. Sedangkan pada gambar B itu akar pohon mangga itu tipe akarnya itu tunggal, dan keberadaan akar utamanya pada akar rumput itu tidak ada. Sedangkan pada akar pohon mangga itu ada, dan perkiraan kedalamannya pada akar rumput itu hanya di permukaan. Sedangkan pada akar pohon mangga keberadaannya itu menghujam dalam. Nah, soal selanjutnya itu menurut kami akar mana yang paling sulit dicabut? Menurut kami itu akar yang sulit dicabut itu akar tunggal, karena biasanya memiliki satu akar utama yang besar dan tumbuh menghujam ke dalam tanah. Akar ini memberi tumpuan yang sangat kuat dan jangkauan yang luas untuk mencengkeraman tanah, berbeda dengan akar serabut yang cenderung menyebar di permukaan tanah. Soal yang kedua itu, apa yang akan terjadi pada tumbuhan jika rambut akarnya kita potong habis? Jadi, jika tumbuhan kemungkinan besar akan layu dan kemungkinannya itu akan mati. Dampaknya itu, tanpa rambut akar, kemampuan tumbuhan untuk menyerap air akan menurun drastis. Kelompok 2, ada yang bertanya? Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Silakan kelompok 2 maju. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami di kelompok 5. Berisi awalnya saya sendiri setiap kelompok 2, maaf. Kira nih, buat. Yang anggota Rumi, Bunga, Fitratur, dan saya sendiri Setia. Ini ada tabel gambar A. Yang pertama gambar A ada akar rumput, gambar B ada akar pohon mangga. Nah, tipe akar dari gambar A atau akar rumput yaitu akar serabut, dan keberadaan akar utamanya itu tidak ada. Perkiraan kedalaman itu hanya di permukaan. Sedangkan di gambar B atau akar mangga, akarnya itu akar tunggal. Keberadaan akar utamanya itu ada, perkiraan kedalamannya itu menghujam tanah atau dalam. Nah, menurut kami akar mana yang paling sulit dicabut dan mengapa? Nah, akar
akar yang sulit dicabut itu adalah akar pohon mangga, karena dia tuh memiliki lubang yang memanjang jauh ke dalam tanah. Nah, jika rambut akan dipotong habis, penyerapan air dan zat hara itu tergabung sehingga tanaman dapat layu, pertumbuhannya terhambat bahkan mati. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat baik atas presentasi dari kedua kelompok. Sebelum ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Oke. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian paham dengan materi yang ibu berikan. Dan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Untuk semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.